Halo Sobat Traders, selamat datang kembali di channel saya. Di sini saya hanya membagikan aktivitas trading sesuai dengan pengalaman dan strategi yang saya pahami. Simak video ini sampai selesai jika kalian ingin tahu semua strategi trading yang saya gunakan. Sekarang, jika kita lihat pada time frame H4, harga sedang berada di area sell side liquidity, di mana liquidity ini adalah level support. Dan kalau diperhatikan, harga naik kembali setelah menyentuh liquidity. Biasanya, dari pengalaman yang saya temui, jika liquidity itu di sweep maka kemungkinan harga akan berbalik arah. Untuk mengetahui apakah liquidity ini akan benar-benar direspon oleh harga, kita coba lihat di low time frame. Pada time frame M30, saya melihat di sini harga sudah membuat change of character, di mana higher low atau level resistance sudah di break pada penurunan ini. Selanjutnya, menandai area demand zone yang terdapat imbalance sebagai area entry. Kenapa harus ada imbalance pada area entry kita? Dari pengalaman yang saya temui, jika tidak ada imbalance maka harga akan langsung mengalami kenaikan tanpa menyentuh area entry kita. Imbalance seperti magnet di dalam chart. Saya akan turunkan time frame ke M5 untuk memperkecil zona entry. Untuk semua sobat traders yang bertanya, bagaimana cara saya menandai area supply and demand? Kita harus tahu lebih dulu adanya supply and demand itu dari mana. Dan dari pengalaman yang saya pahami, adanya supply and demand berawal dari impulsif dan drop suatu harga, sebut saja rally based rally, rally based drop, drop based rally dan drop based drop. Maka, area base itu saya sebut supply and demand. Jika kita lebih teliti lagi, di dalam supply and demand terdapat level support and resistance dan liquidity. Kalian bisa cek playlist di channel saya, dan bisa dilihat kalau di dalam satu area supply atau demand yang saya tandai, saya bisa menunggu adanya change of character pada tiga bagian dari supply and demand, yaitu SND, SNR dan liquidity, tergantung mana yang akan direspon oleh harga. Bisa kita lihat di sini ada drop based rally. Jadi, area base ini adalah area demand. Untuk menandai area demand, saya mulai dari level minor resistance terakhir yang di break sampai ke swing low demand. Jika sudah seperti ini, tinggal menunggu harga kembali menyentuh area entry kita, atau bisa gunakan pending order buy limit seperti yang biasa saya lakukan. Kalau dilihat dari time frame M30, area entry di M5 ada pada candle engulfing di mana ini adalah area demand di time frame M30 dan terdapat imbalance pada area demand zone. Saya akan gunakan pending order buy limit di area imbalance dan demand zone. Untuk menentukan stop loss saya tempatkan di bawah swing low demand ditambah spread. Dan untuk take profit saya tempatkan di area higher low atau level resistance terdekat. Kita tunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. 2000 years later. Nice. Oke sobat traders, sekarang harga berhasil mengambil pending order buy limit pada posisi entry, dan langsung mengalami impulsif kembali. Tetapi, coba lihat dan perhatikan. Pada time frame M30, harga drop sampai melewati area demand zone, tapi tidak sampai mengambil stop loss. Harga mengalami impulsif kembali setelah menyentuh area sell side liquidity pada time frame M30, ini adalah liquidity sweep. Di sini, saya putuskan untuk close semua entry pada posisi seperti ini. Sekarang, saya jelaskan kenapa saya langsung close posisi, padahal sudah hampir sampai ke area take profit. Setelah saya analisa kembali pada time frame M30, kita perhatikan pada area change of character di time frame M30 ini. Di sini, market membuat rally base drop. Jadi, saya katakan base ini adalah area supply zone. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di dalam supply and demand terdapat tiga bagian penting, yaitu level SNR, SND dan liquidity. Pada area swing high supply ini sebut saja buy side liquidity. Setelah saya analisa kembali, pada change of character ini, harga naik dan langsung turun kembali setelah menyentuh area buy side liquidity. Jadi, saya putuskan untuk take profit pada area buy side liquidity ini.
Dan untuk memastikan apakah area ini benar-benar akan direspon oleh harga, kita akan lihat di low time frame. Pada time frame M1, di sini sudah membuat change of character, di mana harga tidak mampu membuat higher high yang baru, tetapi malah break area lower high atau level support. Dan terjadinya change of character ini ada pada area buy side liquidity di time frame M30. Ini area supply zone entry. Coba perhatikan, pada area supply ini terdapat area imbalance. Jadi, kita bisa entry sell pada area imbalance. Ini masuk dalam setup entry yang saya gunakan. Analisa saya, harga akan drop sampai ke area demand zone M5. Tetapi, saya tidak mengambil langkah entry di sini untuk menjaga psikolog karena mesin sudah mulai panas. Dan lihat yang terjadi selanjutnya. Harga drop kembali setelah menyentuh buy side liquidity pada time frame M30, dan terjadinya change of character di time frame M1. Oke sob, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.